Hai Sobat Rangers, kembali lagi bersama Rangers Masa Kini, channel informatif yang akan menayangkan video-video menarik untuk menghibur kamu sekaligus menambah wawasan dari seluruh dunia. Sobat Rangers, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan memiliki wilayah yang sangat luas, tentunya Indonesia memiliki banyak keanekaragaman yang pastinya akan seru untuk kita bahas. Di video kali ini, Rangers Masa Kini ingin mengajak kamu untuk mengunjungi salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di paling ujung Pulau Sumatera. Kira-kira provinsi apa ya sobat? Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di Nusantara, kumpulan keanekaragaman budaya Indonesia. Tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia. Sobat Rangers, tahukah kamu bahwa Provinsi Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia? Aceh berbatasan dengan Teluk Belanga di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Banda Aceh. Dan rupanya, Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara loh sobat. Pada zaman dulu, Aceh merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Arab, Turki, Cina, Eropa, dan juga India. Para pedagang dari Timur Tengah rupanya tidak hanya memiliki misi untuk berdagang, namun mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Aceh telah berhasil mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda di tahun 1607 sampai 1636. Di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan Aceh memiliki reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Kota Banda Aceh juga rupanya memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah loh sobat. Dan sampai saat ini, kota Banda Aceh masih menjadi pusat pendidikan di Provinsi Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Adat pernikahan yang syarat akan makna. Sobat Rangers, tahukah kamu bahwa tradisi pernikahan di Aceh ternyata memiliki campuran dari berbagai negara lain loh sobat, seperti Arab, Eropa, Tionghoa, serta India. Rangkaian prosesi pernikahan adat Aceh terdiri dari beberapa tahap, dan beberapa ritual saat pernikahan syarat akan unsur kekeluargaan, penghormatan terhadap Tuhan, dan sesama manusia. Prosesi pernikahan yang pertama adalah Jak Kemalen, di mana pihak keluarga calon mempelai pria akan datang bersilaturahmi sambil mengamati calon mempelai wanita. Selanjutnya akan diadakan Jak Baranub atau yang biasa kita sebut dengan lamaran. Bila lamaran diterima, pihak keluarga pria akan melanjutkan dengan Jak Batanda atau membawa tanda jadi. Pada prosesi ini ditentukan jumlah mahar serta jumlah tamu undangan. Selain itu, mempelai pria juga membawakan makanan khas Aceh serta seserahan untuk pengantin wanita. Menjelang hari pernikahan, kedua mempelai akan mengadakan malam pegaca atau upacara selamatan pada malam hari dalam waktu 3-7 hari. Tujuannya adalah untuk memanjatkan doa serta menerima wejangan dari orang tua dengan bantuan sesepuh adat. Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai mendapatkan berkah dan kemudahan di kehidupan pernikahan. Setelah itu, prosesi pernikahan adat Aceh berikutnya adalah ijab kabul. Saat prosesi ijab kabul akan dihadiri oleh wali nikah, penghulu, saksi, dan pihak keluarga. Biasanya pengucapan ijab kabul pun berupa bahasa Aceh yang disesuaikan dengan kesepakatan dan adat setempat. Anak kandung ulun tuan bernama Nazila Askia dengan jila medik 15 mayang tunai. Don terima nikah Nazila Askia anak abah keulun tuan dengan jila medik 15 mayang tunai. Dan jika mengikuti prosesi pernikahan adat Aceh pada masa lalu, ada sebuah prosesi yang bernama Malam Kogigo. Kogigo sendiri merupakan ritual meratakan gigi pengantin perempuan untuk memperkuat gigi dan memberikan kesan cantik saat pesta pernikahan. Namun, prosesi ini sudah jarang dilakukan di masa sekarang ya sobat. Prosesi selanjutnya adalah Tunglin Tobaro atau pesta pernikahan. Mempelai perempuan akan menggunakan baju kurung yang dipadukan dengan kain songket dan juga celana panjang Mekah. Dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti kalung, gelang, ikat pinggang, dan juga perhiasan yang menggantung di pundak dan menyilang hingga ke bagian dada.
Untuk pengantin pria biasanya akan mengenakan baju lengan panjang, celana panjang hitam dipadu dengan kain soket Aceh dan juga kopiah. Setelah pesta pernikahan, prosesi pernikahan adat Aceh ternyata belum selesai juga loh sobat. Masih ada prosesi Tung Dara Baro. Tradisi ini adalah upacara mengundang keluarga pengantin perempuan ke rumah keluarga laki-laki setelah 7 hari akad nikah. Wow, prosesi pernikahan adat Aceh ternyata panjang juga ya sobat. Tradisi yang penuh dengan nilai religi. Sobat Ranger, seperti yang sudah kita ketahui, setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan masyarakatnya masing-masing. Dan salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Aceh yang terkenal dengan kereligiusannya. Selain melakukan upacara adat Putro Nanek dalam menyambut kelahiran dan sama dia saat adanya kematian, masyarakat Aceh juga memiliki tradisi mugang untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan rupanya tradisi ini ternyata dimulai dari masa Kesultanan Aceh dan masih berlangsung hingga saat ini. Mugang sendiri merupakan tradisi memasak daging untuk disantap bersama keluarga. Namun ada juga yang memasak daging kambing, ayam atau bebek sebagai pengganti lembu dan sapi. Biasanya daging dapat diolah menjadi berbagai menu, mulai dari sop, masak merah, masak putih, dan juga kari. Daging yang telah dimasak dan dihidangkan nantinya akan dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga dibagikan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Makanan khas yang kaya dengan rempah. Sobat Rangers, ketika kita membicarakan kota Aceh, kira-kira makanan apa nih yang langsung muncul di pikiranmu? Bisa jadi kamu akan langsung memikirkan mie Aceh. Nah Sobat Rangers, rupanya selain mie Aceh ternyata masih ada banyak lagi kuliner Aceh yang wajib untuk kamu coba. Salah satunya adalah kuah belangong. Kuah belangong adalah masakan sejenis gulai berbahan dasar daging sapi atau kambing yang dimasak ke dalam belanga dan ditambahkan potongan nangka ke dalamnya. Meskipun terlihat seperti gulai, kuah belangong ternyata tidak menggunakan santan loh sobat, namun menggunakan kelapa parut dan aneka rempah untuk membuatnya terasa gurih dan nikmat. Yang uniknya lagi, kuah belangong biasanya dimasak menggunakan kuali dari tanah liat yang berukuran sangat besar. Dan rupanya, pemakaian kuali ini juga dapat menambahkan aroma sedap loh sobat dibandingkan memakai kuali berbahan dasar dari stainless. Berbagai destinasi wisata yang menyimpan sejuta pesona. Sobat Rangers, ketika kita berada di Aceh, tak lengkap rasanya bila kita belum mengunjungi destinasi wisata yang ada di sana. Berada di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, Provinsi Aceh ternyata juga menyimpan sejuta pesona loh sobat. Ada banyak sekali tempat wisata di Aceh yang menarik untuk kita eksplor bersama. Tempat pertama yang wajib dikunjungi adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang menjadi kebanggaan warga Banda Aceh ini ternyata telah berdiri sejak tahun 1612 loh sobat. Selanjutnya, kamu juga bisa mengunjungi Museum Tsunami untuk mengetahui sejarah tsunami besar yang pernah terjadi di tahun 2004 silam. Selain itu, Aceh juga mempunyai berbagai wisata alam yang tak kalah menarik. Mulai dari air terjun Blangkolam, Danau Laut Tawar, Goa Sarang, hingga berbagai destinasi pantai. Nah Sobat Rangers, itu dia keindahan ragam budaya dari Aceh, salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di paling ujung Pulau Sumatera. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, sampai jumpa lagi di Nusantara, kumpulan keanekaragaman budaya Indonesia.